Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial, Ibu Dr. Anda Hajatin Rustini MPD, dan Ibu Yona Wahyuningsih SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, di mana saya sendiri bernama Maharani Sartika Dewi, beserta rekan saya, yang pertama ada Benedikta Dwi Adventiana, yang kedua ada Salsa Berliana Putri, yang ketiga ada Tisa Yunita, yang keempat ada Linda Cibia Rahmawati, dan yang terakhir ada Vesa Nuryefer Haliza. Di sini kami akan membahas tentang objek kajian di dalam bidang geografi, yang dimana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Geografi berasal dari bahasa Yunani, atau secara etimologi terdiri dari geo adalah bumi dan grafien adalah mencipta. Geografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan penduduknya serta hubungan timbal balik antar keduanya. Menurut Maurice Lelenau tahun 1959 menyampaikan bahwa objek studi geografi adalah kelompok manusia dan organisasinya di muka bumi, di mana geografi memiliki nilai edukatif yang dapat mendidik manusia untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap kemajuan-kemajuan dunia. Departemen Pendidikan Budaya memberi tanggapan bahwa geografi merupakan suatu ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Hemlock mencetuskan kesepakatan yang menyebutkan bahwa sasaran atau objek kajian bidang geografi adalah fenomena geosfer, yaitu sfera atau lapisan yang terdapat pada bumi yang terletak di bawah maupun di atas permukaan bumi, di mana lapisan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan di bumi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada objek kajian geografi, dibedakan menjadi dua, yaitu fenomena geosfer dan sudut pandang yang berupa keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Fenomena permukaan bumi tidak dapat dirancukan dengan kata fenomena di permukaan bumi. Fenomena permukaan bumi akan selalu membentuk face atau wajah objek kajian geografi karena terbentuk oleh dua atau lebih unsur geosfer, sedangkan fenomena di permukaan bumi tidak selalu berhasil membentuk face atau wajah dari objek kajian geografi karena fenomena di permukaan bumi tidak selalu terbentuk oleh minimal dua unsur geosfer. Geosfer memiliki unsur yang minimal dua diantaranya dapat membentuk fenomena permukaan bumi sebagai objek kajian geografi yang khas. Geosfer adalah substansi yang menyelimuti bumi mulai dari litosfer, atmosfer, hidrosfer, fedosfer, biosfer, dan antroposfer. Unsur geosfer terdiri atas litosfer atau batuan terluar dari bumi yaitu kulit bumi. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti bumi. Hidrosfer adalah air yang menyelubungi bumi. Fedosfer adalah tanah atau unsur hara atau nutrisi yang menyelubungi bumi baik di darat maupun di laut. Biosfer adalah makhluk hidup baik tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia yang menyelubungi bumi. Dan yang terakhir ada antroposfer adalah masyarakat manusia dengan segala aktivitasnya yang menyelubungi bumi. Beberapa definisi yang dikembangkan tersebut dapat digolongkan berdasarkan penekanan objek kajian geografi. Yang pertama yaitu definisi yang menekankan bumi sebagai objek kajian geografi. Yang kedua, definisi yang menekankan permukaan bumi sebagai objek kajian geografi. Yang ketiga, definisi yang menekankan bagian di permukaan bumi sebagai objek kajian geografi. Yang keempat, definisi yang menekankan fenomena permukaan bumi sebagai objek kajian geografi. Hubungan manusia dengan alam adalah salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, semua hal tersebut saling berkaitan dan bersifat fungsional. Alam, sebagai satu kesatuan sistem yang utuh, merupakan kolektivitas dari serangkaian subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan fungsional satu sama lain. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang berhubungan timbal balik dengan makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam hal ini, sungai dan bantarannya. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur. Nah, inti pandangan ini adalah asumsi bahwa kehidupan manusia bergantung pada alam. Memperkenalkan model perkembangan masyarakat lewat penjelasan 3 perkembangan akal budi, atau bisa disebut pula sebagai hukum
tentang perkembangan inteligensi manusia. Perkembangan ini tidak hanya berlaku untuk perkembangan masyarakat, tetapi berlaku pula pada perkembangan individu. Tahapan teologi dibagi menjadi dalam 3 bagian yang disebut konteks sebagai fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Fetisisme menggambarkan tingkatan pemikiran yang menganggap bahwa semua pergerakan gejala alam berada di bawah pengaruh kekuatan supranatural, bahwa segala sesuatu di sekitarnya sebagai hasil karya supernatural being. Penganut teori ini berkeyakinan bahwa lingkungan memiliki sifat yang relatif. Artinya, pada saat tertentu, lingkungan berperan penting dalam menjelaskan kecocokan dengan budaya tertentu. Misalnya, suku Indian yang hidup di barat daya Amerika dan suku Indian yang hidup di selatan memiliki kemampuan yang tidak sama dalam mengadopsi pertanian jagung. Jika petani di Indian Selatan terampil dan akomodatif membudidayakan tanaman jagung, tetapi fenomena semacam ini tidak berlaku pada suku Indian di barat daya. Keseimbangan dalam lingkungan kehidupan manusia dan lingkungan alam ini terganggu oleh ulah perbuatan manusia. Yang pertama, oleh pertumbuhan penduduk yang kian meningkat dan disertai dengan keinginan atau kebutuhan, aspirasi yang berlipat ganda dalam waktu singkat, sedangkan tempat dan ruang yang terbatas. Yang kedua, kemampuan manusia merubah alam karena kemampuan manusia menguasai teknologi. Yang ketiga, manusia tidak bisa keluar untuk tetap eksis dari lingkungan alamnya, selalu memerlukan hubungan timbal balik secara berkelanjutan, seperti membutuhkan air, udara, flora dan fauna, lahan, serta lain-lain. Pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana, selain akan menyelamatkan atau melestarikan lingkungan hidup itu sendiri, juga dapat menjamin kebutuhan atau kemakmuran umat manusia secara lestari yang luas agar umat manusia mempunyai tanggung jawab moral melestarikan jagat raya yang didiaminya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia dan alam memiliki keterikatan yang kuat dan tidak bisa dipisahkan. Jagalah kelestarian alam agar kita dapat menggunakan kekayaannya. Fakta menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran geografi yang berlangsung di sekolah dasar di Indonesia, mulai tingkat dasar sampai menengah, cenderung menghafal konsep seperti nama sungai, negara, ibu kota, arah mata angin, mempelajari cara melihat peta, cara mengetahui macam-macam pekerjaan, mata pencaharian, denah rumah, denah lokasi, dan membaca arah mata angin. Hal ini karena di buku teks yang beredar di pasaran yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia itu sangat mendominasi oleh fakta dan data konsep. Buku teks tersebut tidak mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Hal ini membuat pembelajaran geografi yang berlangsung di sekolah menjadi tidak menarik bagi siswa. Maka dari itu, kita sebagai guru sekolah dasar, kita sebagai calon guru sekolah dasar harus mencari cara gimana agar siswa-siswi kita itu dapat tertarik dengan pembelajaran geografi tersebut. Yang lebih ingin ditingkatkan lagi atau yang ingin dicapai sebenarnya dari pelajaran geografi ini bukan kepada hal tersebut, tapi ingin mengajak atau mengarahkan siswa-siswa untuk lebih berpikir kritis dan analitis. Nah, buat fakta yang tadi tuh, teman-teman bisa lihat dari contohnya saja buku paket yang beredar di pasaran. Buku paket yang ada tuh lebih kayak menekankan ini loh gambar sungai adalah gini, terus bawahnya tuh lebih ke gambar, iya nggak sih? Terus habis itu pegunungan, kayak gitu, lebih benar-benar kita jatuhnya menghafalkan konsep dan fakta-fakta yang ada di misalkan di dunia ini. Tapi tuh sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya nilai geografi itu lebih menekankan atau mengajak siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Salah satu contohnya tuh misalkan guru IPS, kita tuh bisa mengajak muridnya bermain ke sekitar sungai, terus boleh kita tuh perlu banget menjelaskan konsep kepada peserta didik, tapi kita tidak menekankan untuk mereka hafal karena mungkin mereka memiliki pemahaman dan pengertiannya masing-masing.
Sehingga yang lebih kita tekankan itu tadi nilai sikapnya. Kita bisa sesimpel bertanya tentang bagaimana sih cara menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kita, bagaimana sih cara menjaga kebersihan di sungai ini, misalkan dengan cara jangan membuang sampah sembarangan atau tidak membuang limbah kemanapun gitu, bebas gitu. Nah, seperti contoh-contoh sederhana kayak gini, kita bisa lebih mengajak siswa-siswa tuh lebih bisa berpikir kritis dan analitis. Jadi kalau misalkan yang kita alami sendiri ya teman-teman pernah pastinya mengalami pembelajaran geografi ini yang dimasukkan atau dicantumkan ke dalam pelajaran IPS dulunya. Itu tuh jadi lebih kita sebagai peserta didik tuh nggak menarik. Jujur aja aku juga nggak menarik gitu, kayak ngebosenin atau kayak aduh pengen cepet-cepet pulang aja, karena guru tuh lebih cenderung ke konsep dan fakta. Kita tidak bisa mengajak ayo respon anak-anaknya gimana, atau cara kita mendidik, cara pola pikir mereka supaya gimana ya, mereka tuh yang nanti kita didik kan akan melanjutkan kayak masa depannya Indonesia. Nah, kebayang gak sih kalau misalkan anak-anaknya itu semua tuh cuman kayak menghafalkan sungai itu gini-gini loh, terus gunung tuh gini-gini, tapi sebenarnya yang kita perlukan tuh gimana sih caranya kita tuh buat menjaga alam yang ada yang kita tempatin ini. Nah, mungkin bisa metode-metodenya tuh bisa ya kita cari sendiri dengan cara cara kreativitas kita sendiri masing-masing, dan harus sesuai dengan perkembangan teknologi. Segitu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.